dari takdir-takdir yang tak baik. Setelah itu 5 dalam doa qunut ini kita doakan bersama-sama. Lalu yang 7 ini bukan doa, tak usah diaminkan. Maka imam saya yang tadi yang sholat, fa innaka taqdi wala yugdo, tak perlu disampaikan karena ini adalah pujian. 7 fa inna taqdi sampai ke terakhir itu adalah pujian, bukan doa. Jadi bacaannya sir, tak usah keraskan, pelan-pelan. Ada dulu saya berimam, imamnya sampai ke fa inna taqdi, satu pun tak terdengar bacaannya ketika kunut itu, tak terdengar apapun. Fa inna taqdi tak terdengar. Biasa kan sikit sir. Saya tanya, padahal bibirnya bergerak. Pak Imam tadi baca enggak yang setelah doa 5 itu di kunut? Iya baca. Tapi kok enggak terdengar? Kebetulan saya tak hafal semua. Tapi Pak Imam bergerak bibirnya, itu lip sync aja Pak katanya. Oh lupanya lip sync. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya fa innaka taqdi, sesungguhnya keputusan Allah, fa inna taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya keputusan Allah itu tidak bisa diintervensi. Wa la yuqda 'alaik, setiap keputusan yang terjadi dalam dunia itu adalah semua keputusan Allah. Wa la yuqda 'alaika, Allah tidak pernah diintervensi keputusannya. Yang bisa diintervensi itu adalah pengadilan Indonesia, apalagi MK. MK pasti bisa intervensi. Kalau Allah tak bisa. Maksudnya apa? Sesungguhnya keputusan yang Allah tetapkan di dunia, wala yuqda 'alaika, maka tidak akan pernah diintervensi. Yang bisa intervensi setinggi-tingginya pengadilan adalah pengadilan dunia. Tapi kalau Allah tidak ada. Kalau Allah sudah putuskan orang ini mati, mati. Tak bisa lagi ditawar-tawar. Kalau sudah Allah putuskan orang ini kaya, dia akan kaya. Meskipun dia tidak punya kerjaan tiba-tiba kaya. Allah semua putuskan. Meskipun kita tak suka dengan pemimpin ini, tapi pemimpin ini jadi semua adalah keputusan Allah. Maka jangan berantem tentang masalah pilihan. Sudah selesai. Karena semua keputusan itu Allah. Suka tidak suka, Allah sudah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan 50 tahun. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin ini menjadi adil. Jadi tak perlu lagi risau dengan masa lalu. Fa inna taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya Allah la yadhillu man walait, tidak akan pernah menghinakan orang yang sudah angkat. Wa la ya'izzu man adait, dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah memuliakan, menaikkan orang adait yang Allah hinakan. Apa maknanya? Sepintar-pintarnya orang, sekaya-kayanya orang, dia tidak akan bisa naik derajatnya, dia tidak akan bisa unggul dalam dunia kalau Allah menjatuhkan dia. Kalau Allah sudah berkehendak hinakan orang itu, dia akan menjadi hina. Tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa. Allah yang memuliakan, Allah juga yang menjatuhkan. Jangan kau sombong dengan hartamu, jangan kau sombong dengan kegantenganmu, jangan kau sombong dengan kekuasaanmu. Kalau Allah berkehendak kau jatuh, jatuh. Wala ya'izzu man adait, dan Allah tidak akan pernah menaikkan derajat orang kalau Allah tidak suka dengan orang itu, kalau Allah sudah hinakan. Ini kita diajarkan tauhid lagi. Kita diajarkan akidah bahwa ketika kita berkuasa jangan merasa sombong, pada saatnya kau akan jatuh. Nuruddin mentang-mentang ceramah duduk di kursi, pada saatnya engkau tak turun. Pada saatnya engkau turun dari kursi ini. Kalau saya tak turun, Mas harus dibisikin sama Pak Ade, Pak Ustadz ceramahnya sudah, turunlah dari kursi. Jadi saya ini saat ini ceramah duduk di kursi, tak selamanya saya ada di atas. Pada saatnya nanti saya tuh turun. Kalau tak turun, Bapak tak maulah dengar ceramah saya lagi. Pak Ustadz ini banyak kali ceramahnya, dibikin status pula, dibikin. Ini Ustadz yang ceramahnya terlalu banyak katanya, dibikin status di WA. Akhirnya tak diundang lagi. Maksudnya apa? Hari ini mungkin kita ada di atas, hari ini mungkin kita kaya, hari ini mungkin kita sehat. Jangan berbangga dengan kesehatanmu, seharusnya kau bersyukur saja, tapi kau jangan sombong. Orang sombong dengan kesehatan ini tak mau beramal. Pada saatnya engkau akan stroke, pada saatnya engkau akan mati. Banyak orang mati tanpa sakit dulu, tiba-tiba minum kesedak mati. Maka kita hari ini diajarkan oleh Allah dalam doa qunut, diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam doa qunut, kalau Allah sudah menghinakan orang itu, maka dia tidak akan pernah mulia. Kalau sebaliknya Allah ingin memuliakan orang ini, meskipun dia diinjak-injak harga dirinya, meskipun dia diejek-ejek di dalam satu kompleks, satu komunitas, satu grup, tapi kalau Allah ingin memuliakan, maka dia akan menjadi mulia. Banyak yang seperti itu. Nabi-nabi terdahulu kan semuanya diremehkan. Nabi Musa diremehkan sama kaumnya Bani Israel, Nabi Nuh juga diremehkan, bertahun-tahun berdakwah tidak diikutin, apalagi Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad bukan hanya sekedar diremehkan, mau dibunuh, dilempar batu, berdarah-darah, kakinya berdarah. Tapi kalau Allah memuliakan Nabi Muhammad, pada saatnya dia akan mulia. Sampai sekarang pun nama Nabi Muhammad tetap mulia. Begitu juga dengan kita, tak perlu risau dengan cacian orang lain. Hidup bahagia ini tak perlu dengerin orang lain, Pak. Kalau dengerin omongan orang lain ini salah. Orang kurus dibilang tak makan, orang gemuk dibilang pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Salah juga kita gemuk. Maka kalau kita ingin hidup di dunia, tak perlu dengerin omongan orang lain, apalagi baca status orang. Sakit hati kita, Pak. Wala ya'izzu man adit tabarakta rabbana wa ta'ala. Sungguh engkau yang maha agung ya Allah, wa ta'ala, dan engkaulah yang maha tinggi. Tabarakta rabbana wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir di dalam doa qunut kita beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad ini istighfar, Pak, sehari 100, malamnya pun 100. Kita berapa istighfar? Istighfar ini bukan untuk orang yang berdosa. Man lazimal istighfarah ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang beristighfar bukan karena dosa. Pak Ustadz, saya tak perlu istighfar karena saya sudah banyak dosa yang sudah diampuni. Saya tak pernah lakukan dosa. Bukan. Istighfar itu kata Rasulullah, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Dalam kesempitannya Allah berikan solusi, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Dalam setiap kegalauannya, kesedihannya, Allah berikan ketenangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang biasa beristighfar, Allah berikan rizki yang tidak terhingga. Jadi kita beristighfar, Pak, bukan hanya minta tobat, bukan hanya minta dosa diampuni, tapi pahalanya adalah setiap ketenangan Allah berikan kepada kita, tidak ada susah lagi, setiap masalah Allah berikan solusi, dan kita diberikan rezeki yang tidak terhingga. Nabi Muhammad sehari 100, malamnya 100, kita berapa? Hitung sendiri. Maka kalau kita tidak mau beristighfar, malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, orang paling mulia, tapi mau beristighfar. Karena istighfar Nabi Muhammad bukan minta ampun kepada Allah, karena beliau tidak ada dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaik, dan bertobat, selalu bertobat, menyesal kepada dosa yang dilakukan kita, minta ampun kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir diakhiri dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau di awal sallallahu, maka di akhir wasallam. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, maka wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Karena di awal fi'il amar sholli. Kalau di awal sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di awal shalla, di akhir wasallam. Ini kadang terbalik-balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah. Karena di awal fi'il amar minta kepada Allah, terakhir berarti harus fi'il amar. Ini penting, namanya grammar, Pak. Kalau bahasa kampung kami grammar. Kalau bahasa anak pesantren itu nahwu. Apa yang kita minta? Terakhir doa apapun dari makna doa qunut ini, bahwa apapun doa kita, akhir daripada doa kita, jangan lupa berselawat kepada Rasulullah. Kalau selawat kita, kalau kita tidak selawat, Pak, dalam doa tertolak. Khutbah Jumat tidak ada bacaan selawat, maka khutbahnya batal. Jadi kalau ada orang khutbah di sini, khotib berkhutbah tapi tak baca selawat, batal dia. Sholat Jumatnya pun batal. Makanya hati-hati, teliti juga pengurus nanti kalau ada khotib yang tak selawat sama sekali di khutbahnya. Doa juga begitu. Kalau kita tak berselawat di awal atau di akhir, maka doa kita tertolak. Kenapa? Karena selawat itu adalah memuji, minta rahmat untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini ordal, orang dalamnya Allah. Kalau kita tak pakai orang dalam, jangankan doa. Di dunia kalau tak pakai orang dalam susah masuk kerja, Pak. Kecuali memang murni itu tes-tesannya. Betul tak? Jadi Nabi Muhammad ini ordal, orang dalamnya Allah. Maka kita bersolawat kepada Rasulullah dimanapun kita berada, dan bahkan dalam doa kita jangan sempat lupa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Selawat rahmat kepada Nabi al-ummi. Ummi ini buta huruf artinya, Pak, awam. Jadi ummi ini buta huruf, maksudnya Nabi Muhammad ini tak bisa baca, tak bisa menulis. Tapi kalau ditanya, apakah kelemahan seorang nabi dibilang tak bisa baca, tak bisa juga nulis? Nah, kalau orang tak paham, dianggap Nabi Muhammad ini adalah orang yang tak bisa, kelemahannya. Kalau tak bisa baca, tak bisa nulis, berarti Nabi Muhammad lemah. Tidak. Justru Nabi Muhammad tak bisa baca, justru Nabi Muhammad tak bisa menulis, itu adalah kelebihan. Kenapa?
Karena ini adalah mukjizat. Seandainya Nabi Muhammad ini bisa baca, bisa nulis, maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy jahiliyah menyangka Al-Quran buatan Muhammad. Nah ini jadi rahasia, jangan dikira kalau kita bantah ada orang, Allah nabimu itu misalkan, orang-orang kafir di luar sana ngejek, nabimu itu tak bisa baca, tak bisa nulis, bisa pula jadi nabi. Ini justru kelebihan dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, Nabi Muhammad bisa nulis, maka orang kafir sampai sekarang Al-Quran itu buatan Muhammad, tapi itu adalah kalam Allah. Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam setiap doa Allah berikan rahmat, Allah terima doa kita, maka jangan pernah remehkan meskipun doa kunut kita tidak mengaminkan. Ini khusus kajian kali ini bagi yang berkunut. Bagi yang tak kunut jangan pula marah sama saya. Pak Ustadz Nuruddin ini bahas masalah kunut, saya tak kunut, tidak masalah. Ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan antara kunut dan tak kunut. Sama dengan musik, ada musik halal, ada musik haram. Karena kita tak boleh berdebat. Kita mesti yang diperdebatkan itu masalah orang-orang yang belum makan, ada fakir miskin yang tak makan, tak perlu kita. Jangan sampai membuat Islam ini diketawain oleh orang Islam, oleh orang kafir. Nah kata orang kafir, nah tengok orang Islam tuh berantem hanya gara-gara musik, tak kompak orang Islam katanya. Maka kita ini yang tak terlalu awam diam saja. Mau ikut yang musik haram silahkan, mau ikut musik yang tak haram silahkan. Yang penting tetap dalam satu akidah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena masalah musik kita tak bisa lepas kita. HP banyak musik HP ini, nang ning. Bunyi HP musik semua. Maka musik ini bukan satu pembahasan. Ma'azif ini bukan hanya sekedar musik-musik piano, tapi sesuatu yang didengarkan ada alunannya, angklung, hadra dan lain sebagainya. Maka jangan kita ikut-ikutan orang yang saling mencaci maki. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata tersinggung, kata-kata yang salah, saya manusia biasa. Maka nanti kalau ada pertanyaan, bapak-bapak boleh kita lanjutkan diskusi ketika sambil menyantap sarapan yang sudah disediakan oleh pengurus. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Islam yang bersatu, kompak untuk kejayaan Islam, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya. Mari kita doa bersama. Mudah-mudahan doa hari ini Allah ijabah, dan mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'sina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hadanallahu ilaikum la tariqul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.